amal lahiriah yang kelihatan. Sedangkan puasa nggak kelihatan. Orang berpuasa kalau dia tidak pernah bercerita dan tidak ada tanda-tanda kalau dia berpuasa, orang lain tidak akan pernah tahu kalau dia berpuasa. Maka di posisi inilah Allah sebut puasa itu milikku, karena sang hamba tidak mendapatkan tidak nampak pada dirinya satu kegiatan dohir yang bisa dinilai oleh orang lain. Coba Bapak lihat ya, puasa itu ada nggak amalan puasa, amalan tertentu dalam puasa atau kegerakan khusus dalam puasa yang menjadi rukun puasa? Sebutkan gerakan yang jadi rukun puasa. Ada? Kalau sholat, gerakan yang jadi rukun sholat contohnya apa Pak? Gerakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu gerakan yang menjadi rukun sholat. Sebutkan bacaan yang menjadi rukun sholat. Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram, ini rukun sholat. Bacaan Al-Fatihah. Sebutkan bacaan yang menjadi rukun puasa. Bacaan yang jadi rukun puasa. Nawaitu shauma ghadin. Saya pernah tanya orang ya, sebutkan bacaan yang jadi rukun puasa. Dia bilang nawaitu shauma ghadin. Loh, kenapa kok itu rukun? Niat itu kan rukun puasa. Niatnya rukun, melafalkan niat itu bukan rukun. Baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dalam kegiatan ibadah puasa itu tidak ada gerakan tertentu, tidak ada bacaan tertentu. Terus puasa itu amal apa Pak? Boleh kita sebut amal tanpa amal, itulah puasa. Sebab puasa itu kan yang penting menahan diri, tidak melakukan semua pembatalnya, baik makan, minum, hubungan badan maupun pembatal yang lainnya. Maka definisi puasa adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya puasa, menahan diri. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa, dia nggak melakukan gerakan apapun, tidak membaca apapun, sah nggak puasanya Pak? Sah. Karena puasa itu tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus. Baik. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya amal Bani Adam itu miliknya, sementara puasa itu milikku. Ini berkaitan dengan masalah balasan. Berkaitan dengan masalah balasan. Karena Allah hendak memberikan balasan yang lebih untuk orang yang berpuasa. Orang yang sholat dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Bagaimana dengan mereka yang berpuasa? Allah memberikan jaminan, wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan balas. Aku sendiri yang akan memberikan pahala baginya, memberikan balasan baginya. Itu ibarat karyawan ya. Ada 100 karyawan, semuanya digaji by system. Karena digaji by system, sehingga bisa dikendalikan oleh direktur atau oleh manajer. Dah bagian penggajian ini, maka semua karyawan digaji by system. Tapi owner minta, tolong si A itu nanti suruh ketemu saya, biar saya sendiri yang akan gaji. Untuk si A nggak usah digaji pakai sistem, nanti saya sendiri yang akan menggaji si A. Kira-kira gimana Pak? Berarti gajinya si A ini kemungkinan lebih besar dibandingkan yang lain. Karena ownernya memberikan jaminan, biar aku sendiri yang akan bayari tugasnya si A. Sehingga tidak perlu pakai sistem di perusahaan, tapi dia sendiri yang akan memberikan kepada si A. Itulah nilai dari amal puasa. Karena puasa itu sabar. Inti dari puasa itu sabar. Dan gaji orang yang sabar, pahala bagi orang yang sabar, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu mendapatkan pahala, dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Sesuatu kalau masih punya hitungan Pak, berarti kecil Pak. Tapi kalau sudah nggak disebutkan hitungan, berarti nilainya besar. Sehingga kenapa puasa ini
Allah kasih jaminan aku sendiri yang akan memberikan balasan baginya. Allah memberikan pahala bagi orang yang puasa tanpa hitungan. Sebab puasa itu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya bighairi hisabin, tanpa hitungan. Karena itulah Nabi SAW menyebut bulan Ramadan sebagai bulan sabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mujibah Al-Bahiliyah, bahwasanya paman beliau ini pernah ketemu Rasulullah SAW, dan Nabi SAW ketika itu nggak kenal. Lalu lelaki ini memperkenalkan diri, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" "Ya Rasulullah, Anda kenal aku?" "Loh, kamu siapa?" "Ana Al-Bahili." "Aku adalah Al-Bahili." Seorang lelaki dari suku Al-Bahili. "Loh, kenapa kok penampilanmu berubah, makin kurus, kering, nggak seger kayak dulu?" Akhirnya dia cerita, "Ya Rasulullah, jadi dia pernah ketemu Nabi SAW setahun yang lalu. Setahun berikutnya dia ketemu Rasulullah SAW dalam posisi Nabi SAW itu pangling. Sehingga sampai Al-Bahili ini memperkenalkan diri, "Aku sudah pernah ketemu Anda setahun yang lalu dari Al-Bahili." "Loh, kenapa kok kamu seperti ini?" Dia cerita, "Ya Rasulullah, sejak saya meninggalkan Anda, saya berpuasa setiap hari." Lalu Nabi SAW mengatakan, "La shoma liman shomat dahar." Tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Karena kalau puasa tiap hari pasti nanti akan nabrak hari-hari larangan. Hari larangan berpuasa apa saja, Pak? Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 5 hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Nah, orang ini puasa tiap hari, dilarang oleh Nabi SAW. Lalu beliau memberikan saran, "Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahr." Berpuasalah di bulan sabar dan 1 hari di selain bulan sabar. Bulan sabar itu bulan apa? Ramadan. Nabi SAW menyebut Ramadan dengan bulan sabar karena kegiatan utama di bulan Ramadan adalah puasa, yang amal puasa itu bentuknya sabar. Meninggalkan itu butuh sabar. Baik. Kemudian saya bacakan satu hadis, jemaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, lebih rajin ibadah daripada si B. Kemudian faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Si A ikut dalam peristiwa perang dan mati syahid. Wa makatsal akharu ba'dahu sanatan. Sementara si B bertahan hidup 1 tahun pasca wafatnya si A. Tsumma tuwfiya, kemudian si B ini meninggal dunia. Lalu Talha bercerita, "Fara'aitu fima yaran naim ka'anni inda babil jannah." Kemudian aku bermimpi seperti aku berada di depan pintu surga, dan aku dibersamai oleh A dan B. Lalu keluarlah petugas surga, penjaga surga. Dia mempersilahkan B untuk masuk surga duluan. Setelah itu dia keluar lagi, lalu mempersilahkan A, fa'adzina lilladzi istusyhida. Kemudian mempersilahkan A untuk masuk surga. Lalu kemudian keluar lagi dan mengatakan, "Irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du." Kamu wahai Talha, silahkan pulang karena kau belum waktunya. Talha pulang, bangun, tidur. Lalu Talha menceritakan mimpi ini kepada para sahabatnya, para sahabat yang lain. Fa'ajibu dzalika, mereka pun terheran karena ini berita yang aneh sampai jadi berita viral hingga terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian terheran?
Qalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma istushhida fi sabilillah wa dakhala hadzal jannata qablah. Ya Rasulullah, si A ini lebih rajin ibadah, si A ini mati syahid, tapi kenapa si B masuk surga duluan dibandingkan si A? Apa kata Nabi SAW? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Bukankah si B ini bertahan hidup setahun pasca wafatnya si A? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Alaysa hadza adraka Ramadan fasama. Bukankah si B ini ketemu Ramadan dan dia puasa ketika itu? Betul ya Rasulullah. Wa qad shalla kadza wa kadza sajdatan fi sanah, dan dia melakukan salat sekian rakaat dalam waktu setahun. Betul ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'ada minas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Jika satu Ramadan, ini kan cuma satu Ramadan, selisihnya berapa tadi? Setahun. Setahun itu ketemu Ramadan berapa kali? Jika satu Ramadan dengan sekian sholat bisa mengalahkan orang yang mati syahid, bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid, itu pun derajatnya lebih tinggi daripada langit dan bumi. Si B dipersilahkan masuk surga duluan, ditempatkan di surga dengan derajat yang lebih tinggi. Si A masuk surga lebih belakang daripada si B, berada di surga yang lebih rendah. Padahal si A mati syahid dan si A rajin ibadah. Sehingga Anda bisa lihat di sini perbandingan antara yang ketemu Ramadan dengan yang tidak ketemu Ramadan seperti ini. Si A kemungkinan tidak ketemu Ramadan, sehingga dia masuk Islam, rajin ibadah, jihad, meninggal. Si B biasa saja, tidak ikut jihad, dan beliau ketemu Ramadan, tapi dia bisa mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi. Kalau satu Ramadan bisa seperti ini, bagaimana dengan banyak Ramadan? Ini jika Ramadannya berkualitas. Tapi kalau Ramadannya nggak berkualitas, berpuluh-puluh Ramadan, Masya Allah. Usia berapa Pak? 68. Sudah ketemu Ramadan berapa tahun? 68 tahun. Masya Allah. Berarti sejak lahir sudah puasa ya. Ketemu Ramadan 68 tahun. Puasa Ramadan mungkin setelah usia sekian tahun. Baik, kita pernah ketemu Ramadan berkali-kali. Yang jadi pertanyaan, kira-kira Ramadan kita bisa nggak menaikkan derajat seperti tadi Pak? Karena kalau Ramadannya tidak berkualitas, bisa jadi keluar Ramadan masih bawa dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah turun mimbar sambil mengucapkan amin, amin, amin. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Jibril berdoa di dekatku dengan 3 doa. Salah satunya, raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan, sampai Ramadan itu selesai, dosanya belum diampuni. Berarti selama 1 bulan ini dia melakukan maksiat, sehingga bisa jadi selesai Ramadan dosanya bukannya berkurang tapi malah bertambah. Pada Ramadan bisa nggak Pak jadi kafarah dosa? Bisa. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadana mukaffiratun lima bainahun. Antar sholat 5 waktu, antar Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa jadi kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Majtunibatil kabair, sepanjang dosa besar dijauhi.
Tapi ada orang yang dia gagal ketika puasa Ramadan, sehingga saat Ramadan masih rajin berbuat maksiat, selesai Ramadan bukannya dosanya berkurang, tapi dosanya bertambah, sehingga nggak ada nilainya puasa Ramadan yang dia lakukan. Dan mohon dipahami seperti ini ya, puasa itu ibadah ritual. Meninggalkan maksiat itu ibadah taat aturan. Dan ibadah ritual tidak ada nilainya jika orangnya tidak taat aturan. Ibadah ritual gak ada nilainya kalau orangnya tidak taat aturan. Karena itu puasa sambil bermaksiat berarti dia ibadah ritual sambil melanggar aturan. Maka ibadah ritualnya dianulir, dicoret. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, amalan-amalan dusta, perbuatan maksiat, fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak butuh praktek puasa yang dia lakukan. Enggak butuh itu gimana, Pak? Enggak dikasih nilai. Allah enggak butuh amal hamba, tapi makna enggak butuh di sini adalah enggak dikasih nilai. Enggak dikasih nilai berarti enggak ada nilai pahalanya. Baik. Dan karena puasa ini ibadah yang bentuknya rentang, maka dalam kegiatan ibadah itu sangat rentan dengan maksiat. Ada ibadah yang ditegaskan dalam Al-Quran, ketika orang melakukannya nggak mungkin bermaksiat. Ibadah apa itu? Ada ibadah yang ditegaskan dalam Al-Quran, ketika orang melakukannya nggak mungkin dia bermaksiat. Ibadah apa itu, Pak? Salat. Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara maknanya adalah ketika orang sholat dia nggak bisa maksiat. Orang sholat bisa nggak, Pak, transaksi riba sambil sholat? Nggak bisa. Orang sholat bisa nggak dia gibah? Nggak bisa. Orang sholat sambil lihat aurat? Nggak bisa. Sehingga sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang sholat dia nggak bisa berbuat maksiat. Tapi ada ibadah yang waktunya panjang, sehingga ketika ibadah itu dilakukan cukup mudah bagi hamba untuk melakukan maksiat. Ketika ibadah itu dilakukan rentan dengan praktek maksiat. Contohnya puasa, contoh yang lain haji, umroh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan untuk praktek haji. Faman hajjal baita fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika orang itu haji dan dia tidak rafas, tidak melakukan praktek kefasikan, tidak jidal ketika haji, yang seperti ini haji yang mabrur. Sehingga kenapa ada peringatan ini dalam haji? Karena praktek haji itu rentan dengan maksiat, sebab waktunya panjang. Selama haji ini orang bisa bermaksiat, Pak. Tapi kalau lagi sholat orang tidak bisa maksiat. Nah, puasa bisa nggak, Pak, orang sambil maksiat, Pak? Bisa, dan sangat banyak. Sehingga banyak di antara orang yang berpuasa, tapi dalam kondisi itu dia berbuat maksiat. Karena itu kalau orang berpuasa dan bermaksiat, nilai pahalanya hilang. Maka tolong sayangi puasa kita dan hindari maksiat sebisa mungkin. Masya Allah, di Jakarta gimana, Pak Ustaz? Apalagi kerja. Ya mungkin seharusnya ya persiapan Ramadan seperti ini bukan hanya orang yang sudah terbiasa meninggalkan maksiat yang dikasih inisiasi dan pesan, mereka yang belum menutup aurat, yang masih suka buka auratnya di tempat umum, kerja dengan pakaian yang buka aurat, yang masih suka pakai parfum di depan umum, terutama yang ibu-ibu ya. Coba kasih tahu ke mereka,
tolong nanti kalau pas Ramadan kamu masuk kantornya berubah biar tidak ganggu puasa kami. Masya Allah. Bingung ibunya, Bapak ngomong apa Pak? Iya, kita kalau lagi puasa tapi lihat aurat-aurat ini, itu puasanya bisa batal pahalanya. Berarti kalau gitu Bapak nggak usah puasa saja. Ramadan kan wajib puasa. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau Ramadan cuti kerja bisa nggak? Oh nggak bisa Mas. Bahkan orderan makin banyak ya. Tayyib. Bahkan dalam sebagian riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, terutama yang namanya lisan ya. Dalam sebagian riwayat Aisyah itu pernah menyampaikan orang yang ghibah puasanya batal, wajib qadha. Berat ya. Orang yang ghibah ketika puasa itu puasanya batal, sehingga nanti harus qadha. Dan ini salah satu pendapat Aisyah dalam sebagian riwayat. Maka tolong hati-hati yang seperti ini, nggak main-main. Karena kalau seorang hamba dia berbuat maksiat, ibadahnya tidak diakui. Sedang ibadah kok berbuat maksiat, bisa jadi ibadahnya tidak diakui. Baik. Selanjutnya, persiapan apa yang perlu kita lakukan agar nanti ketika bulan Ramadan kita lebih berhasil untuk beramal? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyak untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Bersihkan diri kita dari noda dosa. Kenapa Pak? Karena dosa itu digambarkan oleh Al-Quran seperti beban di punggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak." Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah melepaskan dosamu. Lalu kata Allah, alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu menjadi beban di punggungmu. Ayat ini bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosanya Nabi ada enggak, Pak? Dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum. Apakah maksum dari semuanya? Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi memungkinkan melakukan dosa kecil, tapi mereka maksum dari dosa besar. Sehingga dosanya Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa kecil, jumlahnya sedikit, itu pun jarang, dan sudah dijamin oleh Allah diampuni. Makanya beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk istighfar ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan untuk dosamu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi beliau punya kesalahan, punya dosa kecil. Baik. Disebut oleh Allah alladzi anqadha dhahrak, dosamu itu jadi beban di punggungmu. Kalau seorang nabi yang dosanya sedikit, kecil dan jarang, disebut oleh Allah dosa itu jadi punggung, jadi beban di punggung beliau, bagaimana dengan kita? Nah, di posisi ketika seorang hamba dosanya banyak sehingga jadi beban berat di punggungnya, inilah yang menjadi penyebab kenapa orang itu malas ketika ibadah. Rasanya berat sekali. Karena apa? Beban dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini. Ketika manusia beribadah itu seperti dia melakukan perjalanan menuju Allah, seperti dia melakukan perjalanan menuju Allah. Dan seorang hamba yang melakukan perjalanan menuju Allah akan terasa ringan kalau dia nggak punya beban.
Sebaliknya akan terasa sangat berat ketika yang bersangkutan punya banyak beban. Beban itu adalah dosa. Maka kalau kita berusaha untuk membersihkan dosa-dosa kita sebelum Ramadan, harapannya nanti ketika Ramadan lebih ringan untuk melakukan kegiatan ibadah. Harapannya ketika Ramadan bisa lebih ringan ketika melakukan ibadah, sehingga beban dosa itu tidak ada. Baik, ditambah lagi jemaah, pada posisi ketika seorang hamba banyak melakukan perbuatan dosa yang itu mengundang murka dan marahnya Allah, sehingga Allah tidak ridho kepadanya, maka itu akan membuat dia jadi malas untuk melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kondisi orang munafik. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, kalau orang munafik itu serius mau ikut jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia mempersiapkan diri, tapi dia sengaja enggak mempersiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, Bapak garis bawahi kalimat ini. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum, tapi Allah enggak suka orang ini ikut berangkat bersama dengan para sahabat. Fasabbatahum, sehingga Allah membuat mereka malas untuk berangkat. Sabbata, membuat rasanya berat, mager ya, jadi malas gerak untuk melakukan kegiatan ketaatan. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, duduk saja Bapak bersama dengan yang lain yang enggak berkegiatan. Jadi penyebab kenapa seorang hamba itu malas bergerak untuk ibadah apa? Walakin karihallahum bi'athahum, Allah benci dia, Allah enggak suka sama dia. Ketika Allah enggak suka sama dia, Allah buat dia ini malas bergerak. Makanya orang yang beribadah kepada Allah ini sejatinya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Rombongan ini bergerak menuju Allah, walaupun tidak satu tempat. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di kota A, kota B, kota C, ada yang di Jakarta. Semuanya beribadah kepada Allah. Yang beribadah ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan momentum yang sama, meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama, tapi aktivitasnya sama. Loh, kok kamu nggak ikut? Nggak tahu, saya tuh malas sekali. Wah, jangan-jangan Allah nggak suka sama kamu sehingga Allah buat kamu itu malas, maka kau tidak diikutkan bersama rombongan orang soleh yang sedang bergerak menuju Allah. Kau tidak diikutkan bersama rombongan orang soleh yang sedang bergerak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, berusahalah untuk menghindari maksiat sebisa mungkin, terutama di bulan Sya'ban seperti ini. Karena seorang hamba ketika dirinya banyak dosa, berlumur dosa, ini mengundang murka Allah, dan itu akan membuat dia jadi semakin malas untuk beribadah. Allah nggak suka sama dia, sehingga dia berat untuk berikut bersama rombongan orang-orang yang sedang taat. Amal kita mungkin tidak bisa sebanding dengan mereka yang ada di tanah suci. Aku nggak bisa tawaf, aku nggak bisa qiyamul lail di tanah suci bersama imam yang bacaannya 1 juz tiap malam. Di sini berapa juz? Tiap malam? Nggak pakai juz, masya Allah. Sehingga selesai sholat langsung pulang ya. Air minumnya air putih aja, nggak juz sih. Sehingga waktu ibadah kita lebih pendek. Waktu ibadah kita, jumlah ibadah kita secara kuantitas lebih sedikit. Maka jangan sia-siakan di sisa waktu yang lain. Bapak pulang masih bisa qiyamul lail. Nah, bagi mereka yang terasa berat, ya sudah, jatah dia bisa jadi hanya sedikit. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama intinya adalah meninggalkan dosa.
Dan pengaruh dosa ketika dipakai untuk ibadah tadi jadi beban. Dan yang kedua, ini bisa mengundang murka Allah sehingga yang bersangkutan tidak diberi kemudahan oleh Allah untuk ikut bersama rombongan orang-orang saleh. Yang kedua, sebagai persiapan Ramadan adalah persiapan dalam bentuk memasang target. Target itu seperti Anda sudah mengendalikan niat. Dan orang kalau dia mengendalikan niat umumnya lebih terarah